Maka orang berjuang di NU itu ojo mengenal ilmu ini, ojo mengenal strategi dan harta serta popularitas, tapi akhlak. Ini yang akan diterima oleh para masyayikh kita. Ini akan membuat bangga muassis jamiah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ramai Bahuddin Nursalim hafizahullah ta'ala, para asatidz, para sepuh, para santri hafizahumullah jami'an. Ini kesempatan baik dan di hari yang baik, insyaallah berkumpulnya kebaikan pertanda semoga dikersani Gusti Allah termasuk orang-orang yang baik. Imtithalan bi amri, saya melaksanakan permintaan. Tadi beliau juga sudah ngasih warning ya, ad-dhaif kal majid katanya. Waduh gak iso ngopo-opo iki. Kudu nggih nderek mawon. Kenangan kami, saya katakan kami karena ada satu angkatan yang cukup unik. Satu duf'ah, satu gelombang tabaqat yang hidup di dua era. Peralihan antara zaman Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, termasuk Gus Idrar yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abuya. Itu ka'annahu isyarah ya, yang bakal menempati kesepuhan ya, kirangan. Dan beberapa gawakis putra-putra yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu. Dan hari ini terbukti bahwa kami hidup di masa peralihan. Gus Idrar juga pulang di masa peralihan. Semua mengalami hal yang secara tarbiyah ruhani kami merasakan bahwa itu bukan suatu kebetulan, memang rencana by design, bahwa Lauhul Mahfudz sudah skenario-nya begitu. Subhanallah. Entah apa yang Allah mendikan dalam catatan rahasia itu, tapi kita sedang menjalaninya, peran-peran tugas kemanusiaan ini. Ingkang kaping kalih bahwa setahun bersama Abu Yazid Muhammad Maliki ini sangat mahal, jauh melampaui dunia akademik, kemudian mungkin pondok salaf yang harus memahami suatu kitab dalam kurun waktu yang ditempuh cukup lama, tapi mahal sekali. Setiap nafas beliau, setiap gerak-gerik ilmu semuanya. Apa yang kami rasakan hari ini marojiknya yang selama setahun itu luar biasa, termasuk yang paling menjadi kenangan ya, iskal kami selama di berbagai pondok pesantren. Kita kan di pondok salaf itu rata-rata ya zahid, kiainya sebegitu, kemudian menghindari hal-hal yang berbau materialisme dan semacamnya. Kadang kita iskal ketika Romo Yai kok punya mobil bagus kan gitu, Romo Yai kok rehab rumahnya kok wah ini. Tapi begitu melihat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kejawab semua. Dan ternyata beliau sudah menjawab di kitab Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi profil beliau ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kiai itu harus kaya, bukan untuk menunjukkan kesombongannya, tapi untuk menunjukkan manil ghariyul haq yang Allah berikan kepada al-abd. Jadi ketika harta yang soleh ada pada orang yang soleh, ini kan berarti kesolehan double kan begitu. Itu yang hari ini perlu menjadi jawaban. Saya sepakat dengan Gus Baha ketika kita harus mempromosikan kiai kudu sugih ini ya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang soleh ada pada tangan orang yang soleh kan begitu. Di mana fenomenanya ya, ketika hari ini ngapunten, dunia pesantren sudah sangat menjadi tertarik di kancah nasional, dipolitisir dengan segala kepentingan dan suaranya. Maka dunia ahlul bait pondok pesantren, gus-gus ini objek yang sangat menarik untuk menjadi sasaran materialisme itu. Tetapi ketika
kita sudah sugih mana, sudah kaya hati, ghinan nafsi, ini yang luar biasa. Maka kekayaan fisik ini hanyalah menjadi sarana untuk penguatan dakwah. Ini yang kedua. Jadi semua kejawab. Bagaimana pakaian beliau yang super mahal untuk ta'lim. Kemudian bagaimana keseharian beliau yang tidak dilihat orang lain, sederhana. Tetapi ketika untuk menampilkan ilmu, menghormat ilmu ahlul ilmi, parfumnya yang sangat mahal, imamah dari bahan tekstil yang terbaik, dan bagaimana cetakan kitab beliau dengan cetakan yang terbaik juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai ahlul ilmi, beliau mengendikan kalau Romyai Maimun Zubair ahmalatul ilmi. Ini yang kita cari selama ini, keresahan batin al-fakir ilallah, ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada umat ini dua, kan begitu, Alkitab wa sunnah. Di hadis yang lain, ahlul baiti itrati, ahlul baiti. Tetapi kemudian ketika Allah memberikan rizki bahwa guru kita, syekh kita ini adalah, ia juga beliau hamalatul ilmi dari Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus itrah, ini kan sudah cukup, sudah kaya. Kita punya guru semacam ini sudah super kaya, sudah. Bahwa wasiat Nabi ada di depan mata, ada di pundak kita, tinggal bagaimana kita menjaga hubungan ini. Dan Abu Yang ngendikan bahwa murid yang baik ketika dia menjaga wirid gurunya, kemudian ilmu gurunya, ini adalah wafa, kesetiaan. Jadi setia itu bukan hanya sebentar-sebentar sowan, sebentar-sebentar kadang-kadang ya malah ngeroti guru nih, kan gitu. Ya ini. Bukan itu, tetapi ketika kita di tempat yang berbeda dengan tugas yang ditempatkan oleh guru kita, masih ada ittisal ruhani bil awrat wal adhkar, kemudian biluzumil kutub, taklifat beliau. Ini adalah wafa dalam makna yang sesungguhnya, karena beliau tidak ingin hanya sebatas fisik, sampai akhir hayat gak betul-betul ke pondok, kan enggak. Tapi kan intisyarul ilmi itu kan tersebarnya murid yang merupakan anak, tidak hanya secara fisik, tapi kemudian ada ideologi yang lebih penting. Ketika ini adalah intisabnya bil ilm, ini yang akan melahirkan generasi yang diharapkan masuk dalam khairul ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kemudian mengamini dawuhnya Mbah Mun bahwa ada tiyakunu ahlul minadiril wujud, ini kita rasakan betul luar biasa, kumpul dalam satu. Nah, kemudian ujian yang perlu dihadapi itu adalah ketika intiqal syekh minasyekh, dan itu kita rasakan bagaimana karisma, haibah, syuhra yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad. Lalu kita harus belajar dari nol pada khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, si Noto tidak mau daras sampai sekian lama, sampai ada isyarah baru kemudian daras. Kemudian dari tahapan yang paling awal, setiap mau taklim syarat, sekarang tanpa seratan langsung waridat mu'alir. Kita diajari 6 tahun bagaimana beliau di 6 tahun pertama itu luar biasa. Dan kuncinya satu, istaqim kama umirt. Ini sudah pokoknya mustaqim dah. Orang mau bahas apa, mau komentar bagaimana, jalan saya di sini, tugas saya di sini, wis kenceng. Jadi kalau ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu, is bener ya guys. Jano jangan wis menggonggong, kan kita harus jadi kafilah yang menjadi musafir yang sampai ke tujuan. Kalau tidak, kita akan tolah-toleh dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Nah, hari ini gonggongan itu tidak hanya suara, tapi tweet, komen, tulisan status, diunggah dan semacamnya. Nah, ini yang mungkin kita pahami dalam medan pertempuran yang berbeda. Jadi jihad hari ini justru adalah ketika hujjah bil hujjah, kemudian alkitab bil kitab, tidak hanya akal dan apa yang keluar dari akal itu sendiri,
Karena akal ini khidmah untuk Alkitab. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Kemudian dari Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki ini kami diajarkan bagaimana setia dengan apa yang telah digariskan oleh atau diwasiatkan oleh guru. Karena setiap murid itu sudah terbaca di sini. Ini yang Al-Fakir Allah fahami ketika Kanjeng Nabi itu disebut oleh diri beliau sendiri, ana al-labinah, kan begitu. Saya labinah. Napa istilah itu? Terus itu yang beri foto. Ya. Dan dalam kenyataannya ketika rehab Ka'bah yang kemudian jadi rujukan referensinya Qabail itu Ru'asaul Qabail yang nyaris berpecah belah, nyaris sudah tawuran, tapi yang kemudian menjadi solusi siapa? Tanpa rekayasa, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Kanjeng Nabi, langsung hadal amin raditu. Karena begitu semua pada teriak, saya rela kalau ini yang jadi penentu. Dan cerdasnya Kanjeng Nabi luar biasa. Selendang diambil dari mereka atau dari Nabi, kemudian ditebarkan, masing-masing Ru'asaul Qabail memegang, ikut andil, merasakan ikut andil semua. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Begitu sudah akan digeser untuk diletakkan ke tempat asalnya, siapa penentunya? Kan tidak mungkin hanya satu orang, tangan yang mulia. Beliau adalah Hajar Aswad yang secara maknawi. Jadi Hajar Aswad yang sesungguhnya adalah simbol Nabi yang dulu adalah yakut abyad bal abyad minal laban, kan gitu. Tetapi karena dosanya manusia kemudian terserap menjadi hitam. Ka'anhu isyarah bahwa syafa'atul udma nanti adalah Kanjeng Nabi yang akan menyerap ahlul kabair min hadhil ummah. Ini isyarah yang luar biasa. Maka ketika al ulama warathatul anbiya harus punya karakter al-labinah ini. Batu bata. Jadi kita jadi bata. Kalau enggak jadi batanya, sekian atom dari satuan massa molekul yang ada di bata itu. Istilahnya kolektif lah. Kalau kita enggak bisa jadi satu bata itu, ya monggo urun rembuk, ya istilahnya sama-sama memikul beban yang sama. Bagaimana amanah ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini yang hari ini kita sangat miskin, sangat kering. Bagaimana dulu para sepuh kita ada musyawarah, ada urun rembuk, ada silatul arham, ada sering diskusi dan seterusnya. Hari ini seolah-olah kita hanya dipertemukan oleh para buzzer dengan segala kepentingannya, yang tidak pernah duduk satu majelis tiba-tiba gandengan di YouTube atau di FB kayak kita debat padahal nggak pernah debat, kan gitu. Ini yang kita rasakan hari ini. Kapan silaturahimnya? Ya mudah-mudahan berkah al-wafa' ma'al kutub ma' sahibul kutub wa alif kutub. Ini yang kita harapkan berkahnya. Dan paling akhir, saya beberapa waktu yang lalu kemarin sowan kepada duriahnya Mbah Ridwan yang ngerancang lambang NU. Nah niku ndawe bahwa sosok Mbah Yai As'ad di zaman ini ya Mbah Mun, kan gitu. Kalau tadi kemudian saya merasakan bahwa Gus Bah ini melani syekhnya, kan gitu ya. Orang pada ngedikan, wah ini kok kiai datang umarok ya apa sih? Itu yang kami rasakan. Mbah Yai As'ad itu kok kemudian datang ketemu dan orang. Beliau jawab, saya kalau bukan urusan perjuangan saya tidak akan datang. Biar mereka yang datang kepada saya. Tapi kalau demi NU, karena perjuangan beliau tutupi dengan bahasa NU, nggak seperti orang sekarang syirik-syirik Allahu Akbar, kalau melani Islam. Ini kalau orang katanya Mbah Mun ya, ini wong iku alim, sufi, orang bakalan sulatan menggunting Nabi. Dia akan mengedepankan, tidak akan persis langsung bawa Nabi atau simbol Nabi, enggak. Tapi akan ada di belakangnya. Itulah rahasia Nahdlatul Ulama, kenapa dotnya pas ngelingkari bumi, kan gitu ya. Nabi kan yang dahulu, ana afsahu man nataqa bid-dhat. Jadi Kanjeng Nabi sudah, jangan yang lainnya. Al ulamanya di sebelahnya, Nahdlahnya di sebelahnya, tapi dotnya tengah-tengah. Itu adab. Maka orang berjuang di NU itu
Ojo ngendelno ilmu ini, ojo ngendelno strategi dan harta serta popularitas, tapi akhlak. Ini yang akan diterima oleh para masyayikh kita. Ini akan membuat bangga muassis jamiah kita. Kemudian apa dawuhnya Dzurriyyah Mbah Ridwan itu? Ya tadi ketika simbol sosok Mbah As'ad itu ada pada Mbah Mun, Mbah As'ad begitu. Ketika datang ke menteri siapa zaman Orba waktu itu dengan segala situasinya, sampai ada rumusan khitoh dan penerimaan asas tunggal Pancasila, itu kan luar biasa. Ternyata jawaban beliau, dong kalau masuk ke rumahnya Umarok jangan pakai kaki kanan katanya, pakai kaki kiri. Saya mikir, ya Allah, iya. Yang ngono tak tambahin. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sing paham wis, jan paham, sing enggak paham wis. Nah ini kan kecerdasan di atas rata-rata. Iya kan? Jadi selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Ditutupin dot. Nah, ditutupin dot itu nanti. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang selamat. Ngapunten niki saged kula sampeyan. Itulah kenangan. Ternyata semua terjawab seiring waktu. Apa yang kita iskal, jangan sampai su'ul adab, su'udan kepada guru kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahlul ilmi, hamalatul ilmi. Jangan-jangan hanya persoalan waktu, turung wae kan gitu. Jawabannya nanti. Dan itu terjadi yang kami rasakan. Yang kami rasakan begitu. Paling akhir ketika ada seorang non-muslim menyerahkan hasil uang judi ke Mbah As'ad, ya ini terima kasih ya gitu. Ternyata kemarin dia itu waktu minta nomeran, waktu itu kan ada istilahnya SDSB atau apa? Togel nggak lagi istilah lagi, SDSB, Porkas. Ya, nah Mbah As'ad marah. Wah, minta nomeran sama Kiai. Oh, marah sudah. Ternyata marahnya Mbah As'ad itu ada hitung-hitungannya. Tadi nomeran. Iya. Jadi hati-hati kalau Gus Baha itu ceramah, yang nempo itu macam-macam kan gitu ya. Kalau sing nempo nggih santri, alhamdulillah aman ini. Tapi kalau tukang togel ini, apa ini? Dihitung. Nah itu nomor plat nomornya ya itu dihitung. Nah ini dasar memang sudah orientasinya nomor ya. Togel ini SDSB Porkas. Jadi marahnya Mbak As'ad dikasih. Dan besoknya langsung dapat banyak. Bagi-bagi lah gitu. Ini persentase untuk Yai kan gitu. Anehnya kan gitu. Saksinya itu kan Yai Basori. Yai Basori sering sana, tiap minggu, tiap bulan sana. Ada tugas ngajar tajwid dan Quran. Ini jelas tukang judi, ya. Non muslim lagi kan. Kok daunnya Pak? Sahabat pesanan di sana. Suruh taruh di meja. Undur, suruh undur mulai nih, mulai ya. Tapi uangnya taruh. Uangnya ada mulai. Nah, kalau kita suudon kan macam-macam. Wah, ya kok dunia kan macam-macam. Begitu diambil datang tukang bagian bikin jalan. Dulu kan seangel-angel pesantren dapat bantuan pemerintah, angel dulu kan. Kalau nggak podo nggak iso kan. Harus sama, warnanya harus sama. Nah kan begitu. Nah, bikin sendiri jalan. Dari mana biayanya Mbak As'ad ini bikin jalan? Sarep, biaya sarep. Dari ini ternyata. Bingung yang Yai Basori. Gimana nih? Mau tanya langsung nggak berani. Karena Mbak As'ad ini sudah mau kifnya adalah referensi kan gitu. Akhirnya nyari-nyari sendiri, buka. Kok ternyata di Ihya kitab ilmu ada. Jadi makhraj untuk solusi keluar dari barang syubhat atau haram yaitu maslahatul amal. Jadi ketika tukang datang, dong ini untuk jalan deh. Tapi kalau untuk rokok, untuk kopi dari sebelah kanan kan gitu. Kopi, nasi. Ya. Tapi yang untuk jadi asmal, jadi jadi apa itu dari kiri. Subhanallah. Ini kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, orang-orang wara yang
kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ada di jalur beliau, bersama beliau, sehingga apa yang kita doakan tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini para nabi kita ndak nututi, syuhada was tinggi syuhada ya. Tapi yang salihin ini ada di depan mata kita. Kita hidup dengan beliau-beliau ini. Maka hargai kesempatan Mas ini. Ngapunten, an afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.